Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 766 kapan itu dimulai? Keksin, ada surat darimu. Itu dikirim dari AS. Anda memiliki kerabat di AS. Wang Senjing, teman sekamar Keksin, bertanya. Tidak, biar kulihat. So Keksin melihat tulisan tangan di amplop itu dan langsung tahu siapa yang mengiriminya surat ini. So Keksin tersenyum bahagia saat dia memegang surat itu di dadanya. Keksin, siapa yang mengirimimu surat ini? Mungkinkah itu pacarmu? Wang Senjing dapat memberitahu So Keksin tahu siapa pengirimnya dari ekspresinya. Nama pengirim ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi siapa yang akan menyebut dirinya sebagai jelek dan no? 2 di belakangnya. Apa artinya ini? Orang jelek nomor 2. Pacar. Itu sahabat penaku. So Keksin menjawab dan tersipu. Apa? Sahabat pena. Anda memiliki sahabat pena asing. Sahabat pena Amerika. Saya mendengar ada orang kulit hitam di sana. Seru Wang Senjing. Dia bukan orang asing. Dia orang Cina dan telah lulus dari Universitas Beijing. So Keksin membalas. Baginya, tidak ada orang Amerika atau siapapun yang dapat dibandingkan dengan orang paling tampan kedua di dunia. Lulusan Universitas Beijing. Anda masih memiliki sahabat pena dari sana. Kenapa surat ini dikirim dari AS? Apakah dia melanjutkan studinya di luar negeri? Wang Senjing terkejut. Bagaimanapun, sebagian besar siswa terbaik akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi mereka dan akan memilih untuk tetap di sana. Kampung halaman Wang Senjing memiliki satu orang seperti ini. Setelah bermigrasi ke luar negeri, orang itu membawa serta orang tuanya. Dia mendengar bahwa uang dapat diperoleh dengan mudah di negara lain. Dia juga ingin pergi ke luar negeri tetapi tidak memiliki kesempatan. Tidak, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan pergi ke AS untuk bekerja. Dia akan kembali selama tahun baru Imlek. So Keksin merasa sedikit kecewa. Akan memakan waktu terlalu lama untuk suratnya sampai ke Feng Yu. Wow, dia pergi ke AS untuk menghasilkan uang. Bagaimana keuntungannya di unitnya di sana? Apakah mereka juga memiliki liburan selama tahun baru Imlek? Seru Wang Senjing. Mereka tidak menyebutnya unit di sana. Itu disebut perusahaan. So Keksin menjawab. Itu sama. Berapa penghasilannya setiap bulan? Wang Senjing bertanya. Dia tidak peduli apakah itu disebut unit atau perusahaan. Yang paling penting adalah pendapatan. Bagaimana saya tahu? Saya tidak pernah menanyakan hal ini kepadanya. Oke, terima kasih telah mengumpulkan surat ini untukku. Saya mendengar bahwa Lilin telah membeli mainan mewah yang besar. Anda harus pergi ke sebelah untuk mengunjunginya. Wang Senjing melirik So Keksin, kamu hanya ingin aku pergi. Lilin memiliki alergi. Dia tidak akan membeli mainan mewah. Bagus. Saya tidak akan mengganggu Anda. Ngobrol denganmu nanti. So Keksin tersenyum dan dengan hati-hati membuka amplop dan mengeluarkan surat itu. Saya sekarang berada di AS, negara bagian Washington. Ibu kota AS. Pemandangan di sini sangat indah, tetapi semua orang di sini berbicara dalam bahasa asing. Budaya di sini sangat berbeda dari China, dan semuanya asing. So Keksin mengerutkan kening saat dia membaca surat itu. Karena Anda pikir AS tidak baik, lalu mengapa Anda masih pergi ke sana? Sebagai lulusan Universitas Beijing, Anda dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di Cina. Bahkan jika Anda tidak pergi ke perusahaan milik negara, Anda juga dapat pergi ke perusahaan asing. Ada banyak perusahaan internasional di Shanghai. Mereka membayar staf mereka dengan baik. So Keksin telah memasuki Universitas Shanghai, jurnalisme. Dia telah memilih kursus ini di bawah dorongan orang paling tampan kedua di dunia, dan orang tuanya. So Keksin sangat menantikan untuk menjadi seorang reporter.
Dia berharap dapat mewawancarai orang-orang yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara. Tetapi Zhou Kexin tidak mengerti mengapa orang paling tampan kedua di dunia pergi bekerja di AS. Dia tidak ingin berkontribusi untuk tanah airnya. Sejak muda, Zhou Kexin telah diajarkan untuk membayar kembali tanah air dengan memberikan kontribusi seperti generasi sebelumnya. Tetapi ajaran-ajaran ini dengan cepat digantikan oleh luar negeri lebih baik. Wang Zhenjing adalah salah satunya. Mimpinya adalah pergi ke AS. Orang-orang yang pergi ke negara lain dan tidak pernah kembali tidak menjalani pendidikan seperti itu ketika mereka masih muda. Orang-orang yang bermimpi bermigrasi tidak mempelajari ideologi-ideologi ini sebelumnya. Ini semua karena kondisi ekonomi Cina saat ini. Orang-orang telah menderita terlalu lama, dan semua yang mereka miliki harus dibagi. Banyak orang yang cakap mulai berpikir apakah mereka harus terus seperti ini atau pergi ke tempat yang lebih baik. Ketika Zhou Kexin menerima surat Feng Yu hari ini, dia memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan Tiongkok. Cina masih yang terbaik. Bahkan orang paling tampan kedua di dunia, tidak bisa terbiasa dengan kehidupan di luar negeri. Dia juga tidak akan bisa. Surat ini memiliki 3 halaman, dan Zhou Kexin masih merasa itu terlalu pendek. Dia ingin surat itu lebih panjang. Dia mengeluarkan kertas suratnya dan mulai menulis surat balasan. Setelah Zhou Kexin menyelesaikan suratnya, dia membacanya 2 kali dan kemudian mengubahnya. Dia menulis semua yang dia lihat dan lakukan dalam surat itu. Pada saat yang sama, dia juga menulis rahasia batinnya, yang tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Dia memeriksa suratnya beberapa kali lagi dan kemudian mengeluarkan selembar kertas baru untuk menulisnya dengan baik. Dia telah menulis karakter yang salah sebelumnya dan harus menghapusnya. Dia tidak ingin mengirim surat dengan pembatalan padanya. Kexin, apa yang kamu tulis? Teman sekamar lainnya, Wang Lei, masuk. Zhou Kexin dengan cepat menutupi suratnya. Anda kembali. Saya tidak menulis apa-apa. Tidak menulis apa-apa. Lalu mengapa Anda mencoba untuk menutupinya? Biarkan saya melihat apa yang Anda sembunyikan. Ini pasti bukan surat untuk orang tuamu. Itu pasti pacarmu. Apa dia dari SMA yang sama denganmu? Dari universitas mana dia berasal? Wang Lei bertanya. Tidak, itu hanya sahabat penaku. Zhou Kexin menjawab. Sahabat pena. Mengapa Anda begitu gugup? Karena ini adalah sahabat pena, maka biarkan aku melihat apa yang telah kamu tulis. Wang Lei mengulurkan tangannya di depan Zhou Kexin. Tidak mungkin. Ini adalah rahasia kami. Zhou Kexin berbaring telentang di atas meja, menutupi suratnya dengan tubuhnya. Ini benar-benar hanya sahabat pena. Iya, ini hanya sahabat penaku. Zhou Kexin dengan tegas menjawab. Jangan berbohong padaku. Bahkan jika kalian berdua mulai sebagai sahabat pena, sekarang berbeda. Lihat kamu, wajahmu merah semua. Kau menyukainya, kan? Kamu, omong kosong. Zhou Kexin bisa merasakan wajahnya terbakar. Jantungnya berpacu. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia tampaknya telah jatuh cinta dengan orang paling tampan kedua di dunia ini. Ketika dia bahagia, dia juga akan bahagia. Ketika dia marah, dia juga akan berada dalam suasana hati yang buruk. Kapan ini dimulai? Bab 767 Perang Harga, Manajer Feng, kamu tidak akan kembali. Liu Chuanzi bertanya melalui telepon. Saya tidak akan mundur. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda. Sudahkah Anda mempertimbangkan ini dengan baik? Kami akan menjadi musuh publik industri. Feng Yu mengingatkan. Liu Chuanzi ingin memanfaatkan hari libur nasional untuk memulai perang harga di sektor PC. Harga PC akan diturunkan secara drastis, dan pada saat yang sama, dia akan menyinggung produsen PC. Tentu saja, pabrikan PC tidak akan terbatas pada pabrikan China.
Lenovo akan menjadi musuh bersama semua produsen PC internasional. Di masa depan, Lenovo akan sulit untuk menjelajah ke negara lain. Keunggulan Lenovo dalam perang harga ini adalah tingginya tarif produk elektronik di China. Biaya produksi mereka hampir sama atau bahkan lebih dari produsen PC luar negeri. Selain biaya transportasi dan pembebasan tarif, mereka tidak memiliki kelebihan lain. Tetapi dengan tarif tinggi, merek PC luar negeri akan menelan biaya setidaknya lebih dari 10.000 RMB. Lenovo dapat menjual PC mereka dengan harga 7.000 hingga 8.000 RMB dan masih akan mendapat untung. Berapa harga merek luar negeri itu? Biaya pembuatannya sekitar 5.000 RMB dan ditambah dengan branding, distribusi, transportasi, penyimpanan, pemasaran, akan rugi jika mereka menjual PC mereka di bawah 10.000 RMB. Manajer Feng, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil alih pasar Tiongkok. Setelah kami menjadi merek PC nomor 1 di China, keuntungan kami pasti akan meningkat pesat. Kami akan memiliki dana untuk berinvestasi di pabrik baru dan meningkatkan produksi kami. Dengan cara ini, kami akan dapat menurunkan biaya produksi lebih lanjut. Liu Chuanzi juga tahu dia akan menyinggung semua merek PC lain jika dia memulai perang harga ini. Tapi Liu Chuanzi harus melakukannya. Jika tidak, akan lebih sulit baginya untuk menguasai pasar. Lagi pula, kesadaran merek Lenovo, teknologi, Dell, masih belum sebanding dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Harga adalah keunggulan paling signifikan Lenovo karena merupakan merek domestik China. Ketika Lenovo menjadi merek PC papan atas China, ia dapat dengan mudah memonopoli pasar China. Instansi pemerintah pasti akan membeli PC Lenovo. Selain itu, perangkat lunak yang mereka kembangkan dapat membantu meningkatkan penjualannya. Lenovo juga telah menandatangani perjanjian dengan Microsoft. Lenovo adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa mendapatkan Win95 edisi China termurah. Merek lain hanya bisa menggunakan sistem operasi yang sudah ketinggalan zaman atau Win95 versi Eng. Anda semua ingin membeli Win95 versi Cina. Tentu, satu PC akan berharga setidaknya 800 RMB. Ini adalah harga grosir. Jika Anda akan menginstalnya ke dalam satu PC, biayanya 1.300 RMB. Microsoft Win95 versi Cina dikembangkan bersama oleh Microsoft, Kingsoft, dan Lenovo. Tapi semua keuntungan akan masuk ke Microsoft. Feng Yu adalah orang yang menetapkan harga pasar. Di AS, versi asli Win95 berharga sebanyak ini. Saya menawarkan versi bahasa Mandarin sekarang dan tidak membebankan biaya tambahan kepada Anda. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, sistem operasi Microsoft adalah yang paling mahal, dan ini juga salah satu alasan mengapa ada begitu banyak versi bajakan. Versi asli dari sistem operasi XP berharga 998 RMB dan sebuah PC berharga sekitar 3.000 hingga 4.000 RMB. Biaya sistem operasi hampir 25% dari PC. Lebih penting lagi, para penjual PC tersebut akan menginstal sistem operasi versi bajakan untuk menarik pelanggan. Lenovo memiliki keunggulan dalam hal harga, lokasi, dan sistem operasi. Hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah China. Jika Lenovo masih belum bisa menguasai pasar Cina dengan keunggulan ini, maka mereka harus melupakan merambah ke luar negeri. Liu Tua, ingat kita berbicara tentang PC rakitan. Apakah menurut Anda jika kita menjual komponen PC, seperti motherboard, kartu grafis, hard disk, RAM, mouse, keyboard, monitor, drive optik, secara terpisah, apakah harganya akan lebih rendah? Pajak suku cadang elektronik tidak tinggi, dan banyak suku cadang PC Lenovo diimpor. Feng Yu mengingatkannya. Anda mengatakan bahwa pelanggan dapat membeli suku cadang dan merakit PC mereka sendiri. Meski PC dianggap tidak rumit, orang awam tidak akan tahu cara merakitnya.
PC lebih rumit daripada TV. Juga, ini adalah barang-barang mahal. Berapa banyak orang yang berani DIY sendiri? Liu Chuanzi menjawab, bagaimana jika orang-orang yang tahu siapa yang memperbaiki PC mendirikan toko untuk merakit PC untuk orang-orang? Mereka dapat menggunakan suku cadang yang sama dan tanpa biaya merek dan pajak yang tinggi. Menurut Anda berapa harga yang dapat mereka jual untuk PC rakitan mereka? Ini seharusnya tidak mungkin. Di mana Anda dapat menemukan begitu banyak orang yang tahu tentang merakit PC? Kalaupun ada, sistem operasi mereka akan jauh lebih mahal. Tidak akan ada banyak perbedaan antara harga kami. Juga, kami bermerek dan memiliki layanan purna jual. Mereka tetap tidak akan memenangkan kita. Liu Chuanzi menjawab setelah berpikir sejenak. Lalu apakah Anda pernah mempertimbangkan jika produsen PC lain melakukan ini? Mereka dapat menyesuaikan PC sesuai dengan permintaan pelanggan dan menjualnya kepada mereka. Mereka akan mengimpor suku cadang dan bukan PC. Manajer Feng, pemerintah tidak akan membiarkan mereka mengeksploitasi celah ini. Impor suku cadang PC memiliki batasan. Setelah volume tertentu, pajak akan sama dengan mengimpor PC. Kami bisa melakukan ini karena kami mendapat dukungan dari pemerintah. Tapi dukungan ini tidak selamanya. Itu sebabnya kami masih perlu mendirikan pabrik untuk memproduksi suku cadang di China. Di masa depan, kami akan mencoba memproduksi sebagian besar suku cadang kami sendiri. Feng Yu lebih yakin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Liu Chuanzi. Jika ada batasan, maka merek besar itu tidak akan pernah memenangkan harga Lenovo. PC dengan spesifikasi yang sama akan memiliki beberapa ribu RMB perbedaan. Bagaimana mereka akan bersaing? Berapa banyak yang akan Anda jual PC kami? Feng Yu bertanya. 8.800 RMB, dengan sistem operasi gratis, perangkat lunak perkantoran, dan perangkat lunak lain bagi mereka untuk mengakses internet. Selain sistem operasi dan kantor, perangkat lunak lainnya dikembangkan oleh Lenovo sendiri. Tentu saja, beberapa perangkat lunak dikembangkan oleh Kingsoft. Perangkat lunak juga merupakan cara lain untuk menarik pelanggan. Berapa biaya kita? Sekitar 6.000 RMB, termasuk perangkat lunak. Keuntungannya cukup tinggi. Saya yakin bahwa kami akan menjadi merek PC terlaris di China dalam waktu 3 bulan. Liu Chuanzi sangat percaya diri. Dia akan menyasar instansi pemerintah juga. Bagus. Aku akan mempercayaimu. Ingatlah untuk tetap waspada terhadap PC rakitan sendiri. Juga, Anda harus memiliki kendali penuh atas toko-toko eceran. Mereka tidak boleh hanya menaikkan harga sesuka mereka. Jangan khawatir. Kami memiliki toko dan konter retail kami sendiri. Kami juga telah menandatangani kontrak dengan distributor. Jika mereka melanggar kontrak, kami akan memastikan mereka akan membayar konsekuensinya. Lenovo ingin menjual produk mereka hanya di toko retail mereka sendiri. Tetapi mereka harus mengurus beberapa distributor di daerah tertentu karena beberapa alasan khusus dan untuk mencegah masalah dari otoritas setempat. Juga, biaya mengelola toko retailnya sendiri tinggi. Lenovo masih belum memiliki cukup dana untuk mendirikan begitu banyak toko retail. Tetapi jika ada yang tidak mematuhi kontrak, Lenovo tidak akan melepaskannya begitu saja. Oke, kemudian saya akan berharap untuk kesuksesan kita dalam perang harga ini. Kami akan mengambil alih China terlebih dahulu, diikuti oleh Asia, dan kemudian dunia. Bab 768 efek dari posisi perang harga yang dilakukan oleh Lenovo telah mengejutkan semua merek PC lainnya. Tidak ada peringatan sama sekali, dan Lenovo hanya memangkas harganya. Lenovo menjual PC mereka dengan harga 8.800 RMB. Bahkan harga PC Jepang lebih dari 10.000 RMB. Produsen PC tersebut tidak mampu menanggung kerugian untuk bersaing. Jika mereka menanggung kerugian dan memonopoli pasar, mereka akan didenda berat oleh pemerintah China. Selanjutnya, Lenovo dapat menurunkan harga lebih lanjut.
Mereka mungkin menderita kerugian dan tetap tidak mencapai hasil yang mereka inginkan. Yang terburuk adalah laptop. Merek PC lain menjual lebih dari 20.000 RMB untuk laptop mereka. Tapi Lenovo menjual 14.000 RMB untuk laptop dengan spesifikasi serupa atau lebih baik. Lenovo menggunakan 3 nilai jual untuk latihan ini. Pertama, PC mereka adalah yang termurah di China. Kedua, mereka menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak terbaik. Ketiga, mereka memiliki drive optik VCD paling canggih. Dari 3 poin tersebut, PC Lenovo memiliki spesifikasi yang lebih baik dari merek lain. Merek lain juga mulai memikirkan cara untuk bersaing dengan Lenovo. Cara paling sederhana adalah bergandengan tangan dan memaksa Lenovo menaikkan harga mereka. Dengan cara ini, mereka semua akan kembali ke garis awal yang sama. Mereka akan dapat menggunakan merek mereka untuk mendapatkan kembali pangsa pasar dan keuntungan mereka. Setelah Microsoft Windows 95 diluncurkan, penjualan PC di seluruh dunia meningkat. Produsen PC harus mengakui bahwa sistem operasi akan merangsang penjualan mereka. Namun di China, para produsen PC itu kesulitan bersaing menggunakan sistem operasi. Ini karena PC Lenovo dilengkapi dengan sistem operasi Microsoft berbahasa Mandarin, dan gratis. Ada juga banyak perangkat lunak pre-install ke PC mereka. Pabrikan PC itu telah mencobanya, dan semuanya dikembangkan dengan baik. Produsen PC tersebut tidak mengerti mengapa software tersebut juga diberikan kepada pelanggan secara gratis. Hanya perangkat lunak yang datang dengan biaya gratis setidaknya 2.000 RMB dan bahkan mungkin bernilai 3.000 RMB. Itu berarti biaya Lenovo kurang dari 5.000 RMB. Ini tidak mungkin. Pabrikan PC tersebut memiliki jalur produksi yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, dan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan suku cadang. Mereka mampu menurunkan biaya mereka menjadi sekitar 5.000 RMB. Skala Lenovo tidak sebesar mereka dan harus memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Seharusnya sekitar 6.000 RMB. Lenovo masih harus memperhitungkan biaya pemasaran, penyimpanan, transportasi, retail, del. Mereka menjual PC mereka dengan harga 8.800 RMB. Berapa keuntungan yang mereka peroleh? Ini akan menjadi keajaiban jika mereka tidak membuat kerugian. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Lenovo, dan berapa lama mereka bisa bertahan? Tidak mungkin mereka mendapatkan perangkat lunak mereka secara gratis. Hanya perangkat lunak Microsoft saja yang menghabiskan banyak biaya. Microsoft seperti pengisap darah. Pabrikan PC tersebut telah membeli produk Microsoft dalam jumlah besar, tetapi harganya masih mahal. Mungkinkah Lenovo mendapatkan perangkat lunak itu dengan harga murah? Produsen PC tersebut mengetahui bahwa beberapa program yang diinstal pada PC Lenovo dikembangkan oleh mereka dan dapat diberikan secara gratis. Kingsoft juga sebagian dimiliki oleh Lenovo dan Lenovo bisa mendapatkan perangkat lunak tersebut dengan harga yang lebih murah. Tetapi sistem operasi dan perangkat lunak Microsoft berbeda dan tidak boleh murah. Pabrikan PC itu datang dengan dua kemungkinan dan banyak diskusi. Pertama, suku cadang PC Lenovo sangat murah. Kedua, program yang diinstal di PC mereka sangat terjangkau. Produsen PC tersebut segera menghubungi pemasok perangkat keras untuk mengetahui tarif Lenovo. Meskipun volume mereka memiliki beberapa perbedaan dengan Lenovo, harga mereka seharusnya tidak jauh berbeda. Pada akhirnya, pabrikan PC itu mengetahui bahwa itu bukan perangkat kerasnya. Pemasok perangkat keras memberitahu produsen PC tersebut bahwa biaya mereka telah ditetapkan dan tidak ada cara bagi mereka untuk menurunkan harga jual ke Lenovo. Jadi, produsen PC mendapat jawabannya. Masalahnya terletak pada perangkat lunak. Mereka memeriksa harga perangkat lunak Lenovo dan Kingsoft di pasar dan menemukan bahwa perangkat lunak yang diinstal berharga sekitar 1.000 RMB. Ini hampir sama dengan yang mereka perkirakan. Meskipun biaya program ini tidak termasuk,
Lenovo juga harus membayar Microsoft untuk sistem operasi dan perangkat lunak mereka. Biaya sistem operasi dan perangkat lunak Microsoft setidaknya $200 Amerika Serikat. Kecuali jika Microsoft menjual produk mereka ke Lenovo dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi, apakah ini mungkin? Pabrikan PC ini telah bekerja dengan Microsoft untuk waktu yang lama. Kerja sama mereka sudah dimulai sejak Microsoft masih kecil. Pabrikan ini telah memproduksi PC jauh lebih awal dari Lenovo dan memiliki skala ekonomi. Merek mereka beberapa kali lebih besar dari Lenovo. Jika harga produk Microsoft memiliki perbedaan, maka merekalah yang seharusnya mendapatkan harga diskon. Semua produsen PC sampai pada kesimpulan yang sama, dan semuanya pergi ke Microsoft untuk memverifikasinya. Mereka ingin Microsoft memberitahu mereka bahwa harga produk mereka sama dengan Lenovo. Mereka menghubungi kantor pusat Microsoft, dan jawaban yang mereka dapatkan adalah menghubungi Kepala Pasar Asia, MER. Steve Ballmer. Pabrikan PC menelepon sekretaris Ballmer dan diberitahu bahwa pasar Cina ditangani oleh Tuan Feng. Tuan Ballmer telah memberi Tuan Feng wewenang penuh untuk pasar Cina. Jadi, produsen PC memanggil direktur ini, Tuan Feng. Hai, ini kantor Microsoft MER. Feng, siapa yang kamu cari? Ralph menjawab panggilan itu. Saya Wakil Presiden Toshiba, Saburo Hiratani. Saya ingin berbicara dengan Tuan Feng. Maafkan saya, Tuan Feng sedang berlibur. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang mendesak, harap tunggu Tuan Feng menghubungi Anda setelah dia kembali. Hah, Tuan Feng sedang berlibur. Hubungi saya setelah dia kembali. Apakah ini cara Microsoft beroperasi? Bahkan jika Tuan Feng sedang berlibur, Anda harus memberitahu saya siapa yang mengambil alih pekerjaannya atau memberitahu saya kapan dia akan kembali. Tunggu, bagaimana saya memanggil Anda? Saya Ralph, asisten Tuan Feng. Baik, Tuan Ralph. Kapan liburan Tuan Feng akan berakhir? Atau selama periode ini ketika dia tidak ada, siapa yang mengambil alih pekerjaannya? Tanya Saburo Hiratani. Saya tidak yakin kapan Tuan Feng akan kembali. Itu harus tergantung pada suasana hatinya. Siapa yang mengambil alih pekerjaannya? Maafkan saya. Tidak ada yang mengambil alih pekerjaannya. Anda adalah Tuan Saburo Hiratani, kan? Silakan tinggalkan nomor kontak Anda, dan jika Tuan Feng ingin menghubungi Anda, dia akan menelepon Anda. Saburo Hiratani bingung. Anda adalah asisten Tuan Feng, dan Anda tidak tahu kapan liburannya berakhir. Juga, mengapa tidak ada yang mengambil alih pekerjaannya? Tuan Feng juga bukan pengembang. Mengapa seseorang tidak dapat mengambil alih tugasnya? Tapi Saburo Hiratani juga tidak punya pilihan. Dia hanya bisa meninggalkan nomor kontaknya dengan Ralph dan meminta Ralph untuk memberitahu Tuan Feng bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Saburo Hiratani tahu tidak ada gunanya bertanya pada Ralph dan tidak memberitahu Ralph apapun. Tapi Ralph tahu apa yang sedang terjadi. Panggilan Saburo Hiratani adalah panggilan ke-6 ke kantor Feng Yu. Semua penelepon berasal dari produsen PC, dan jawaban Ralph sama untuk mereka semua. Ini juga salah satu keuntungan dari posisi Feng Yu di Microsoft. Pada saat ini, Feng Yu juga tidak melakukan sesuatu yang penting. Dia berada di toko hewan peliharaan, memilih hewan peliharaan. Bab 769 Tuhau orang kaya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Asisten toko menyapa dengan hangat. Saya ingin mendapatkan anak anjing. Bisakah Anda menunjukkan saya berkeliling? Tentu, Pak, tolong ikut saya. Jenis ras apa yang sedang kamu cari? Anjing ukuran besar, sedang atau kecil? Apakah Anda lebih suka rambut panjang atau pendek? Atau apakah Anda memiliki jenis dalam pikiran? Apakah Anda mencari anjing jantan atau betina? Asisten toko bertanya sambil membawa Feng Yu berkeliling. Guk, guk, guk. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat anjing gembala Kaukasia di dalam sangkar. Tidak jauh dari situ,
Ada seekor pitbull Amerika di kandang lain. Brengsek, anjing itu untuk adu anjing. Siapa yang akan memelihara anjing itu sebagai hewan peliharaan? Bapak, Feng, Anda lebih suka anjing berukuran besar. Apakah Anda memiliki anak di rumah? Jika ya, maka saya tidak akan menyarankan Anda memelihara anjing ini. Kami tidak memiliki anak anjing untuk jenis ini, dan mereka tidak mudah dilatih pada usia ini. Asisten toko melihat Feng Yu melihat pitbull itu. Tidak apa-apa. Apakah Anda semua memiliki ras ukuran besar yang cerdas dan lembut? Jika Anda mencari anjing yang pintar, saya akan merekomendasikan Scotch Collie. Mereka brilian dan memiliki bulu yang panjang. Mereka cocok untuk iklim musim dingin. Jika Anda lebih suka anjing yang lebih besar, Golden Retriever adalah pilihan yang baik. Mereka mudah dilatih dan dapat melakukan trik sederhana. Kami memiliki anak anjing dari dua ras ini. Saya juga dapat merekomendasikan pelatih anjing kami untuk melatih anjing Anda. Beberapa anak anjing merangkak di dalam kandang besar. Beberapa dari mereka mencoba memanjat sisi kandang. Namun, anjing tidak pandai memanjat. Salah satu anak anjing yang paling pekerja keras menarik perhatian Feng Yu. Berapa harga anak anjing ini? $80 Amerika Serikat. Anak-anak anjing ini semuanya divaksinasi. Kami juga dapat membantu Anda menyiapkan dokumen. Anak anjing ini berharga $80 Amerika Serikat. Standar hidup di AS sangat tinggi. Standar hidup minimum di AS tidak terlalu tinggi, tetapi toko hewan peliharaan tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Itu sebabnya harga mereka jauh lebih tinggi daripada di Cina. Beri aku satu set makanan, mangkuk anjing, kandang, tali, mainan, del. Apakah itu cukup? Feng Yu mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dan memberikannya kepada asisten toko. Ya, itu sudah cukup. Saya merekomendasikan kandang ini. Anda bisa meletakkannya di halaman belakang rumah Anda. Saya akan menyiapkan makanan anjing, mainan dan sisanya untuk Anda. Saya jamin anjing Anda akan menyukainya. Oh, Anda juga harus memikirkan nama untuk anjing Anda. Kami membutuhkan namanya untuk dokumen itu. Feng Yu segera menjawab, Tu Hao orang kaya. Namanya adalah Tu Hao, emas Tu Hao. Apa nama yang menguntungkan? Terlalu bagaimana? Kamu yakin? Asisten toko bertanya. Siapa yang akan menamai hewan peliharaan sebagai terlalu bagaimana? Tentu, ini adalah nama Cina. Bahasa Cina sangat rumit. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Feng Yu menjawab dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Oke, Pak, bisakah Anda memberi saya alamat dan detail kontak Anda? Dokumen akan dikirim ke rumah Anda dalam waktu 3 hari. Anda dapat menyimpan izin sementara ini sekarang. Feng Yu duduk di mobilnya dan menggendong Tu Hao. Tu Hao, kamu akan menjadi pendampingku di masa depan. Little Tu Hao menjawab dengan sedikit merengek dan terus menjilati tangan Feng Yu. Bapak, Feng, kamu punya anak anjing. Sister Zhao melihat anak anjing kecil itu dan langsung jatuh cinta padanya. Iya, saya baru saja membelinya. Saya selalu merasa ada yang kurang di rumah. Apa namanya? Tu Hao. Suster Zhao tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Feng memberi nama anak anjing ini. Feng Yu merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat ekspresi aneh di wajah Sister Zhao. Bahkan orang Cina juga tidak mengerti humor saya. Dia merasa seperti telah mengatakan lelucon lucu, tetapi tidak ada yang menghargainya. Betul sekali, Tu Hao. Itu hanya sebuah nama. Jangan terlalu banyak berpikir. Tian Tua, datang dan bantu saya menyusun kandang ini, teriak Feng Yu. Ketika Tian Tua sedang menyusun kandang, Feng Yu menerima telepon Ralph, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengatasinya lagi. Dia telah menerima lebih dari 30 panggilan dari produsen PC, mencari Feng Yu. Jika Feng Yu masih mengabaikannya, masalah ini akan dibawa ke Dewan Direksi, dan itu tidak akan baik untuk Feng Yu.
Feng Yu menjawab dengan malas. Oke, aku tahu. Aku akan kembali besok. Saya akan menyelesaikan ini besok. Oh, apakah Anda sudah mendapatkan informasi yang saya minta? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Seattle adalah rumah bagi beberapa perusahaan internet top di dunia. Ada banyak perusahaan besar yang terdaftar di sini dan banyak talenta di sekitarnya. Feng Yu ingin mempekerjakan beberapa talenta ini atau mencari perusahaan potensial untuk diinvestasikan. Jika dia bisa berinvestasi di Alibaba seperti SoftBank, itu seperti mendapatkan harga tertinggi dari lotre. Feng Yu tidak bermaksud untuk melakukan investasi yang signifikan selama berada di AS. Dia akan berinvestasi di pasar saham dan mendapatkan beberapa saham teknologi. Konsultasi angin dan hujan Feng Yu sekarang mengikuti instruksi Feng Yu untuk menginvestasikan semua uang mereka ke dalam saham teknologi AS. Saham ini meningkat setiap hari. Ini merupakan indikasi dimulainya bull run AS. Kemampuan Win and Rain Consulting untuk menghasilkan uang bagi pelanggan mereka telah menyebar. Semakin banyak orang yang membiarkan Win and Rain Consulting menangani uang mereka. Win and Rain Consulting juga mampu menarik lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak dana. Mereka hanya perlu mengungkapkan berapa banyak yang mereka hasilkan untuk klien mereka. Publik melihat bahwa Win and Rain Consulting menghasilkan lebih banyak keuntungan, dan semua orang ingin membuka akun perdagangan dengan mereka. Sekarang, Win and Rain Consulting telah menjadi pialang saham terkemuka di Hong Kong. Mereka bahkan telah menaungi perusahaan konsultan Furongqi. Jika Win and Rain Consulting menginvestasikan semua dana mereka ke dalam saham, harga saham ini akan terpengaruh. Ini adalah tujuan Feng Yu. Dia ingin Win and Rain Consulting menjadi terkenal dan membuat lebih banyak orang menyerahkan uang mereka kepada mereka untuk investasi. Dengan cara ini, dia akan dapat mengumpulkan sejumlah besar dana untuk mempersiapkan 1997. Ini adalah cadangan Feng Yu. Feng Yu tidak memiliki banyak aset likuid saat ini, tetapi jika dia membutuhkan uang tunai, dia bisa mengambil uang dalam jumlah besar dari perusahaannya. Dia bahkan bisa menggunakan saham perusahaannya sebagai hipotek untuk mendapatkan pinjaman. Bos, saya memiliki daftar perusahaan yang terdaftar dengan saya. Saya mendapatkannya melalui seorang teman. Tapi apakah daftar ini berguna? Kamu tidak perlu memikirkan itu. Tinggalkan daftar di meja saya. Aku akan membacanya besok. Setelah digantung, kennel didirikan dan ditempatkan di halaman belakang. Feng Yu memasukkan tuhau kecil ke dalam kandang dan menaruh beberapa makanan dan air ke dalam mangkuk di sampingnya. Tuhau cepat tumbuh dan menjadi tuhau besar. Bab 770 kejutan, ada berapa panggilan kemarin? Perusahaan mana yang menelepon? Juga, beri saya daftar perusahaan yang peneleponnya bukan direktur atau CEO. Feng Yu duduk di kursinya dan meminum kopinya. Total ada 62 panggilan. Saya telah membuat daftar berdasarkan ukuran perusahaan mereka dan posisi penelepon di perusahaan mereka. Itu ada di PC Anda. Ralph melaporkan. Feng Yu membuka file Excel. Excel di era ini tidak memiliki banyak fungsi, tetapi lebih canggih daripada kebanyakan perangkat lunak perkantoran di pasaran. Feng Yu tahu semua fungsi dasar dari program ini. Fitur yang lebih canggih yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya masih belum dikembangkan. Tetapi Feng Yu telah memberitahu Liu Chuanzi tentang fungsi Excel yang lebih canggih dan menyuruhnya untuk mengembangkannya sebagai perpanjangan dari Microsoft Office. Feng Yu tidak tahu bagaimana mengembangkannya, tetapi dia tahu hasilnya. Jika Liu Chuanzi berhasil, maka Feng Yu akan mampu merebut pasar Microsoft Office dari mereka. Bahkan jika itu adalah pasar Cina pada awalnya, mereka perlahan-lahan dapat memperluas pangsa pasar mereka ke negara lain. Perangkat lunak ini adalah sapi perah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Microsoft Office adalah produk penghasil uang Microsoft lainnya. Ini membantu menghasilkan beberapa miliar keuntungan. Tentu saja,
Feng Yu tidak akan membiarkan Lenovo melanggar IP. Tapi Feng Yu selalu bisa membeli haknya. Sebagai direktur Microsoft dan harga tinggi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan paten paling dasar dari Microsoft Office. Mungkin perusahaan perangkat lunak lain juga akan memiliki lisensi serupa. Perusahaan pertama dalam daftar mengejutkan Feng Yu. Dell. CEO perusahaan ini telah menelepon secara pribadi. Sepertinya dia sangat menginginkan pasar Cina. Perusahaan-perusahaan berikut semuanya adalah merek besar. Tetapi perusahaan-perusahaan di bagian bawah daftar itu tidak dikenal oleh Feng Yu. Mungkin mereka diperoleh sebelum Feng Yu memperhatikannya di kehidupan sebelumnya. Di mana daftar perusahaan internet dan perangkat lunak Seattle yang saya inginkan. Feng Yu menutup file Excel dan bertanya, "Bos, kamu tidak akan memanggil orang-orang ini kembali?" Tanya Ralph. Dia terkejut. Mengapa saya harus memanggil mereka? Jika mereka cemas, mereka akan terus menelepon. Jika tidak, mengapa saya harus peduli? Feng Yu bertanya. Ralph tercengang. Tapi bos, ini adalah perusahaan besar dan semuanya adalah mitra Microsoft kami. Ralph, ada satu hal yang harus kamu perjelas. Saya yang mempekerjakan Anda dan bukan Microsoft. Anda bekerja di sini karena saya direktur Microsoft. Jika saya bukan lagi direktur Microsoft, apakah Anda akan mengirimkan resume Anda ke Microsoft atau pergi bersama saya? Feng Yu menatap Ralph di matanya. Dia harus menjelaskan ini dengan Ralph. Ralph tercengang. Dia memutuskan untuk bekerja untuk Feng Yu karena Feng Yu adalah direktur Microsoft. Tapi sepertinya dia salah paham. Dia hanya asisten Feng Yu, dan lokasi kerjanya di Microsoft. Itu saja. Ralph berpikir sejenak. Jika dia meninggalkan Feng Yu, dia tidak akan pernah bisa memasuki level manajemen Microsoft. Tetapi jika dia mengikuti Feng Yu dan berdasarkan pemahamannya tentang Feng Yu, dia pasti akan memiliki kelebihan. Bos, aku akan mengikutimu. Ralph membungkuk sedikit ke depan. Feng Yu puas dengan jawaban Ralph. Untuk menjadi asisten yang baik, Anda harus tahu apa dan kapan harus mengatakan atau bertanya. Ketika saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu, itu karena saya membayar Anda. Anda, di sisi lain, tidak dapat memutuskan apa yang harus saya lakukan. Apakah kamu mengerti? Iya bos. Informasi yang Anda inginkan ada di file itu di meja Anda. Saya telah mengaturnya untuk Anda. Jawab Ralph. Meskipun Feng Yu lebih muda darinya, prestasi Feng Yu berada di luar jangkauannya. Feng Yu membuka file itu dan mulai membaca daftarnya. Dia mengerti bahasa Inggris, tetapi beberapa istilah teknis terlalu sulit untuk dia pahami. Ada banyak perusahaan dalam daftar yang tidak diketahui Feng Yu. Tetapi perusahaan-perusahaan ini tidak disorot oleh Ralph, dan tidak boleh beberapa perusahaan besar atau memiliki produk terkenal. Risikonya terlalu tinggi untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Feng Yu memindai daftar perusahaan, mencari beberapa perusahaan yang dia kenal. Ia ingin mencari perusahaan rintisan yang baru terdaftar. Tidak peduli apakah itu perburuan bakat dari perusahaan-perusahaan ini untuk berinvestasi di dalamnya, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Cincin, cincin, cincin. Feng Yu melihat telepon dan kemudian memberi isyarat kepada Ralph untuk menjawabnya. Halo, ini kantor direktur Microsoft, Tuan Feng. Bapak, muntah. Saya Saburo Hiratani dari Toshiba. Saya telah menelepon sebelumnya. Mengapa Tuan Feng tidak menelepon saya? Saburo Hiratani bertanya dengan cemas melalui telepon. Ralph melihat bosnya tidak berniat menjawab panggilan ini dan segera mengambil keputusan. Saburo Hiratani. Saya katakan kemarin bahwa jika bos saya bebas, dia akan memutuskan apakah dia ingin menelepon Anda kembali. Jika tidak ada yang lain, tolong berhenti menggangguku. Bang. Garis itu dipotong. Saburo Hiratani tercengang. Asisten direktur dari Microsoft telah membanting teleponnya. Ini terlalu banyak.
Saburo Shiratani segera melapor ke presiden. Ini terlalu mencurigakan. Feng Yu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Abaikan saja semua kentang goreng kecil ini di masa depan. Iya bos. Jika Saburo Shiratani tahu Feng Yu memanggilnya anak kecil, dia akan muntah darah. Dia juga salah satu pemegang saham Toshiba. Manajemen puncak MNC kelas dunia. Bagaimana orang bisa memandang rendah dia? Ralph memiliki pemahaman tentang bosnya. Pertama, bosnya tidak menyukai perusahaan Jepang. Mungkin ini karena dia orang Cina. Bosnya mungkin terlihat rendah hati dan sederhana di luar, tetapi dia sangat arogan di dalam. Dia memandang rendah manajemen puncak perusahaan besar itu. Ralph bisa mengerti mengapa Feng Yu memandang rendah orang-orang manajemen puncak itu. Ini karena mereka semua tidak sekaya atau sesukses Feng Yu. Ralph juga akan marah jika seseorang yang tidak sesukses dia mulai memerintahnya. Yang terpenting, Ralph tahu bosnya tidak suka mengatur apapun. Feng Yu telah meminta Ralph untuk melakukan semua pekerjaannya di Microsoft dan baru saja menandatangani namanya ketika pekerjaannya selesai. Dengan cara ini, Ralph memiliki lebih banyak otoritas, tetapi juga memiliki lebih banyak pekerjaan. Ralph mengerti bahwa jika dia mendengarkan perintah bosnya dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Bosnya sangat murah hati ketika dia dalam suasana hati yang baik. Panggilan kedua masuk, dan Ralph menjawab. Setelah penelepon mengidentifikasi dirinya, Ralph segera mengkategorikan penelepon sebagai kentang goreng kecil. Feng Yu masih membaca nama-nama perusahaan di mejanya. Tiba-tiba, dia melihat nama yang familiar. Amazon. Perusahaan ini didirikan tahun lalu. Apakah mereka membutuhkan uang sekarang? Aku tahu itu. Saya tahu saya dapat menemukan kejutan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.